cek. Yes, Mbak Vivi, clear. Ya, Pak Ardi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Vivi kabarnya? Ya, sama baik juga. Ini presenternya Mbak Ani? Presenternya namanya Mbak Anik di Nah, kalau itu Rianda. Rianda, ya. Ya, itu dia. Sip. Udah di set buat share screen ya? Sudah. Oke. Aman. Oke, aku buka aja ya. Iya Mbak, buka aja. Sip, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, selamat bergabung di sharing session Bangun Energi. Hari ini 17 September 2020. Topik kita hari ini sebenarnya khusus untuk fresh graduate dan juga yang masih sedikit pengalaman. Tapi yang sudah pengalaman juga jangan sungkan gabung dan mendengarkan karena hari ini topiknya spesial Women in the Field. Sudah hadir sama kita Mbak Anik Priyanti. Beliau adalah field engineer ya Mbak ya? Mohon dekorasi kalau salah. Oh iya, saat ini ya. Ya. Maintenance engineer. Awalnya dari spesialis. Oke, beliau adalah field engineer saat ini di Slumbersea. Beliau akan sharing mengenai daily activity ya, mostly, terus juga sharing tips ke teman-teman semua, bagaimana tips menjalani karir sebagai field engineer. Oke, untuk tata caranya, tata tertibnya, teman-teman mohon stay unmute. Untuk kalau mau bertanya silahkan drop namanya aja di chat room. Saya akan panggil sesuai urutan. Apalagi ya, udah sih itu aja. Selebihnya saya persilahkan ke Mbak Ani. Silakan bisa dimulai. Oh iya, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak atas waktunya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Anik Priyanti. Saya join di Slumbersea dari akhir 2011, November 2011. Kemudian saya mengawali karir saya sebagai field specialist di Wireline di Kalimantan offshore. Kemudian most of the time saya bekerja di tengah laut, kadang di Suam dan dengan schedule yang menurut saya tough sebagai seorang wanita. Terus kemudian terakhir ini saya udah punya 2 anak, terus dengan support dari keluarga dan segala macam saya bisa menjalani semua kehidupan di sini dan akhirnya saya masih tetap di Slumbersea tapi nggak di lapangan lagi. Berarti saya bisa sharing kehidupan mengenai fresh grade atau field engineer yang di lapangan kurang lebih berarti 8 atau 9 tahun. Kayak gitu. Terima kasih banyak, Mbak. Cukup sekian aja dari saya. Oke. Gimana teman-teman yang di sini yang kira-kira kebanyakan fresh graduate atau gimana nih? Mungkin bisa bertanya misalnya seperti apa sih jadi halo? Sepertinya ada suara. Oke. Misalnya seperti apa sih kalau field engineer di offshore, rotasinya apakah untuk perempuan ada pengecualian seperti apa? Gimana Mbak? Sama aja ya? Kalau sama, biasanya sih kita stereotipnya adalah biasa perempuan kamu di dapur aja gitu kan. Terus kayak kita nanti jangan kirain field engineer perempuan kiranya oh kamu ini ya juru masaknya atau apa, seperti itu sih biasanya. Dan jangan harap kalau kita perempuan satu terus biasanya ada punya temen yang banyak, itu sangat-sangat langka sih. Biasanya kayak semua female kemudian semuanya male terus kita cuma satu nyempil di situ gitu. Jadi kayak harus semangat dan bertahan di situ. Tapi tenang aja, semuanya baik-baik. Maksudnya kayak harassment atau apa gitu, itu perkataan yang kayak gitu tuh nggak parah lah. Malah justru diversity-nya tuh bagus gitu. Oke, jadi bisa disimpulkan sebenarnya Mbak Ani gak pernah mengalami masalah dalam hal perbedaan gender bekerja di dunia yang didominasi oleh kaum pria ya. Pernah ada pengalaman buruk mungkin? Atau malah pengalaman yang malah menyenangkan?
Pengalaman buruk ada juga banyak, cuman kan bagaimana kita mengatasinya gitu. Diskusi, mencari solusi, memecahkan masalah bareng-bareng kayak gitu. Misalnya kayak, ya walaupun kadang perempuan defaultnya kalau misalnya sedih atau beda pendapat, kita pasti nangis kayak gitu. Tapi di dalam satu tim, satu kru gitu kan kita nggak sendiri. Maksudnya mereka juga punya manajer, misalnya kayak operator kita atau bahkan company lain. Karena kita kan kalau kerja di field itu nggak pure selam bersih aja gitu, kayak kita work for client, terus abis itu ada sama-sama teman service company lain kayak gitu. Jadi kayak biasanya sih saya cenderung menghindari masalah ya, pengennya karena pengen survive gitu. Cuman menghindari masalah aja kadang nggak cukup gitu. Karena masalah itu selalu ada. Kalau pengalaman buruk ya itu Mbak, biasa stereotip yang bilang, kamu ngapain sih di sini gitu, udah kamu harusnya di rumah aja gitu, urusin anak aja gitu, atau bantu suami atau apa. Itu sih yang agak berat aja gitu. Stereotip ya, melawan stereotip itu memang susah-susah gampang. Susah gampang banget. Oke, itu tadi mengenai kalau perbedaan gender ya. Tapi kalau untuk spesifik ke sebagai field engineer sendiri, kira-kira seperti apa sih daily activity-nya? Kalau spesifik daily activity sebagai field engineer itu, kita kan misalnya ada di lapangan kayak gitu kan, kita adalah representatif perpanjangan tangan dari perusahaan saya gitu. Misalnya saya Selam Bersih dan saya servisnya Warline spesifik gitu. Nah, kalau pekerjaan daily-nya itu kita menunggu program, bukan menunggu program, ada program dari klien. Tugas kita adalah service dari apa yang diobjektifkan atau ditargetkan klien kayak gitu. Kalau day-to-day-nya biasa kita prepare program, terus habis itu selain preparation pekerjaan adalah kita harus make sure execution yang bagus. Tapi kalau misalnya hari-hari banget itu ya normal life sih Mbak, kita hidup di kapal. Kalau saya di offshore ya kamar mandi kadang dapat yang sharing, kadang kamar mandi sendiri. Tempat sharing tuh berarti kamar mandi sharing ya harus gantian kan. Kadang ada kamar mandi yang semuanya untuk cowok gitu. Tuh, berarti kalau kita mau mandi itu repot kan, Mbak. Berarti saya harus berjuang kira-kira kalau misalnya saya kunci semuanya kan berarti orang nggak mandi. Berarti saya harus mandi pagi jam 3 subuh, misalnya kayak gitu. Karena harus mengorbankan banyak orang yang nggak itu. Terus kemudian ya udah sarapan, terus apa-apa normal sih, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Memang harus butuh terbiasa untuk kerja keras sama saling menghargai aja. Maksudnya kita punya objektif sendiri-sendiri dan itulah Mbak. Kira-kira apa sih yang bikin misalnya tantangan yang bikin kita tuh selalu termotivasi atau mungkin malah sebaliknya apa juga yang bikin kita cepat bosan di karir yang Mbak jalanin ini? Kalau tantangannya itu, kalau aku itu kita harus banget ya itu stay di field selama 3 minggu maksimal. 3 minggu itu berarti kan let's say 21 hari. Kalau di offshore itu Mbak bakalan nggak kemana-mana. Tantangan terberat adalah kalau pas masih single mungkin nggak bisa hangout ke mall, terus nggak bisa sinyal internet yang jelek banget gitu. Terus habis itu ya jauh dari peradaban kayak gitu, kangen makanan enak kayak gitu. Terus habis itu kan saya sempat juga di lapangan pas udah punya anak pertama itu Mbak, itu kan juga saya harus ngumpulin ASI perah kayak gitu. Terus habis itu ya kangen keluarga, itu pasti kalau udah menikah sih seperti itu sih. Tapi kalau hal yang memotivasi itu adalah satu tekad kita untuk ya udah, kalau saya mikirnya udah terlanjur nyemplung dan dulu pas kuliah saya pengen banget kerja di selam bersih gitu, gimana caranya kayak gitu. Terus habis itu saya berjuang di sini ya udah harus ditelan lah, pahit atau manis pasti ada manisnya walaupun dikit gitu. Terus kemudian sama support dari keluarga itu yang paling penting sih. Oke, emang mungkin terdengar cukup berat. Nah, kira-kira apa tuh yang bisa menguatkan Mbak Anik bisa bertahan sebagai field engineer sekian lama dengan tantangan-tantangan seperti itu? Oh ya, yang menguatkan itu ya yang seperti saya bilang tadi, keluarga sih Mbak. Keluarga tuh apa ya, sangat support gitu. Ya kalau memang ya udah dijalanin kayak gitu. Terus kemudian juga selain motivasi itu juga dari motivasi pacar kali ya.
Karena kayak awalnya pacarnya pengen masuk ke selam bersih juga, cuman dia kebetulan memang nggak lolos, dan kemudian aku attempt sekali, terus habis itu saya keterima, ya udah sekarang pacar yang sekarang jadi suami itu kayak ya udah mungkin cita-citaku terwakilkan di situ. Jadi ridho suami, terus habis itu juga support keluarga kalau yang mau tanya aku segitu. Oh ya, itu baru healthy relationship tuh ya. Berarti kita bersaing yang sehat ya. Takutnya kalau kita keterima langsung diputusin ya Mbak ya Malan. Oke. Kalau untuk aktivitas fisik selama jadi field engineer terus di offshore seperti itu gimana? Apakah menjaga kesehatan, olahraga gitu gimana? Kalau kesehatan sih pasti screening Mbak, karena selain dari internal kita sebagai service company juga harus ada screening dari user kita, which is si klien kita, misalnya Pertamina, let's say itu our client kayak gitu, oil and gas company itu. Masalah kesehatan pasti make sure sebelum naik lokasi kita sehat. Terus habis itu masalah selain kesehatan apa tadi Mbak? Sorry lupa. Ya misalnya untuk berolahraga, karena mungkin gimana ya, kan kita membayangkannya kalau di offshore tuh mungkin ruang geraknya terbatas, ya kan? Terus juga mungkin nggak tahu banyak aktivitas fisik atau banyak duduk. Kan kita perlu olahraga, perlu jalan-jalan, perlu lari atau apa yang biasa hobi lari kan, atau sepedaan. Kalau di offshore tergantung tempatnya Mbak. Kalau offshore yang sekarang atau misalnya offshore yang jauh dari peradaban itu mereka biasanya ada tempat untuk nge-gym kayak gitu. Nah, kalau misalnya barge sempit itu memang ada space kita buat lari tapi nggak se-fancy yang ada gymnya khusus gitu ya. Ya kita cuman olahraga gerak badan. Kalau masalah angkat-angkat sih sebenarnya nggak terlalu berat sih Mbak. Maksudnya nggak perlu yang field engineer tuh harus badannya gede nggak sih gitu. Harus yang kecil nggak sih? Atau harus yang makannya banyak nggak yang gitu sih. Karena kalau angkat, kita pasti ada training dulu, pembekalan kayak berapa sih maksimal yang kita bisa angkat, mau cewek mau cowok gitu. Berapa sih gimana sih cara pengangkatan yang benar kayak gitu. Bukan berarti nggak ngangkat-ngangkat ya, ngangkat-ngangkat tetap cuman ya nggak ya di situ kan kita nggak hidup sendiri ya, selam bersih nggak mungkin aku sendirian di situ, pasti kayak ada beberapa krunya, jadi ya kita saling membantu gitu, berusaha untuk menghindari masalah kedepannya lah dengan masalah kesehatan kan, hubungannya takutnya ada back pain atau salah angkat atau apa gitu sih. Mungkin boleh berolahraga dari platform nyemplung ke laut berenang. Ada sih nggak boleh. Oh ya, noted ya teman-teman, nggak ada yang kayak gitu ya, itu mitos. Atau mancing mungkin? Boleh mancing? Nggak boleh sih, setauku selama ini nggak boleh. Oke, jadi teman-teman yang ditugaskan offshore harap diingat ya, nggak perlu siap-siap bawa pancing, karena nggak akan kepake. Oke, ini gimana nih teman-teman, kalau ada yang mau bertanya? Oke, bentar, ada beberapa yang japri. Oke, sewaktu zaman kuliah, apakah memang sudah bercita-cita dan merancang untuk menjadi field engineer? Iya. Gimana tuh prosesnya dari sejak kuliah? Dari sejak kuliah itu karena saya sama pacar saya, suami saya itu, dia itu 4 tahun di atasku dan dia udah attempt 2 kali nggak lulus Mbak. Jadi semester 3 waktu VT itu aku udah apply tuh yang namanya selam bersih dan sekali time lolos. Jadi aku dari semester 3 udah memastikan satu kursi aman buat masuk di selam bersih kan. Tinggal saya selesaiin kuliah gitu. Jadi dari awal itu udah saya set, wah aku juga mau dong ikut selam bersih. Walaupun saya background-nya adalah teknik sipil, which is nggak berhubungan dengan dunia saya sekarang, cuman no worries lah, di selam bersih juga pasti ada trainingnya dan schoolnya kan. Yang penting teknik aja gitu. Itu Mbak. Jadi saya udah mencanangkan dari awal, saya mau ke selam bersih. Oke, saya bacain pertanyaan berikutnya ya. Ada perbedaan nggak antara kuliah dengan kenyataan yang dihadapi di lapangan pas kerja? Tadi sih udah dijelasin ya, kuliahnya teknik sipil ya, jadi cukup berbeda lah ya. Tapi gimana dengan perbedaan itu menyikapinya? Berarti kan kita harus banyak gimana Mbak Anik? Oh iya. Self study atau gimana? Iya, selain self-study juga open-minded juga perlu banget sih, Mbak. Karena kan ketika pas di selam bersih itu kan banyak banget semua jurusan masuk.
Terus habis itu banyak banget, nggak mungkin kalau dihitung-hitung nggak ada 20% lah yang, ya 30% lah mbakku yang kita kuliah itu terus kita dapat di situ. Kita bisa kita bisa pakai di kerjaan gitu kan. Terus habis itu kalau misalnya kayak kita udah terkungkung kuliahnya fokus terus IPK-nya bagus cuman kita nggak ikut organisasi, terus habis itu juga nggak, oh iya ya ilmu ini baru ya gitu, terus kayak nggak rajin baca, terus nggak sering sharing, kayak bagusnya itu ya itu mbak, tetap belajar, terus habis itu tetap bersyukur, terus habis itu yang ketiga kalau dikasih tahu ya jangan ngeyel banget, kan mungkin saat ini kita nggak tahu ini tempat yang bagus untuk kita belajar, bisa sharing, nah kemudian kita bisa terus maju kayak gitu. Saya juga selain kuliah di IPIL, saya rela loh mbak ngulang 4 tahun lagi gitu di BINUS jurusan manajemen biar dapat ngerti ilmu bisnis atau apa gitu. Jadi kayak nggak melulu pakem di dunia itu gitu sih. Maksudnya kuliah tuh juga cari temen, cari relasi. Mungkin jadi kan bisa tahu Islam Bersih itu apa sih? Ada perusahaan lain nggak? Gitu-gitu loh dari situ-situ. Mungkin dulu kalau aku tahu ada mungkin perusahaan yang lebih baik dari Islam Bersih, aku arahkan cita-citaku berbelok gitu ya. Oh, jangan sampai ada yang denger ya dari kantor ya Mbak ya. Oh iya. Kalau ada yang Islam Bersih ya. Tadi itu ini kok kalau ya. Nggak beneran kok Mbak, ini nggak serius. Nah. Oke. Tadi oke, saya bacain pertanyaan berikutnya deh. Oh ya, tadi itu juga ya menyikapi yang tadi Mbak Anik bilang, jadi kan kalau udah masuk dunia kerja ya mungkin belajarnya itu banyak dengan bicara dengan orang lain kan, jadi diskusi sama yang udah yang pengalaman, jadi banyak diskusi, banyak kerja tim, jadi memang semasa kuliah sangat membantu kalau kita terbiasa di organisasi seperti itu. Iya benar. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Nanya ke aku atau Mbak Anik? Mbak Anik lah ya. Mbak Anik. Mbak Anik gini Boleh, loh, boleh. mungkin ini banyak teman-teman yang berminat mau masuk Islam Bersih ya. Universitas tertentu aja sih yang bisa masuk Islam Bersih gitu loh. Itu satu pertanyaanku. Apakah kan selama ini stereotype orang tuh kan, nggak mungkin lah, aku kan dari universitas yang nggak terkenal lah, masa bisa nggak mungkin bisa lah aku masuk Islam Bersih. Itu satu. Terus yang kedua, terkait aku agak tertarik karena Mbak Anik dari sipil ya, kebetulan saya sipil juga gitu loh. Wow. Nah yang pengen aku tahu, apa aja ilmu yang disiapkan oleh Mbak Anik, apalagi aku dengar dari semester 3 kan, itu luar biasa banget, jadi bener-bener cita-citanya tuh bener-bener di-plan-kan banget kan. Nah mungkin buat adik-adik sekarang yang sekarang nih lagi pada denger, itu bagaimana tuh proses stagingnya tuh, gitu kan, dari semester 3, apakah IP-nya yang dikejar dulu, apakah apa gitu kan, atau mungkin mulai semester 3 itu udah mulai cari tahu tentang offshore itu apa, pekerjaan field engineer itu apa gitu. Dan kemudian pada saat interview dengan Islam Bersih itu apa yang disiapin? Panjang ya Mbak, monggo lah. Ya panjang sekali ya, nggak apa-apa, malah seneng dengernya, makin semangat, ya nggak Mbak? Mbak Vivi, saya mau langsung jawab aja, atau gimana? Iya, silakan dijawab Pak, bisa. Oh iya, stereotip terus universitas mana aja yang bisa? Maksudnya Mbak mau bilang kayak biasa yang terkenal gitu, atau yang negeri-negeri gitu. Atau Mbak bisa kasih contoh universitas mana yang ada di Islam Bersih? Kayaknya setelah aku masuk ke sini banyak deh Mbak, hampir semuanya itu ada kayak, oh ini dari universitas ini ya gitu. Aku dulu juga mikir kayaknya. Ya dulu kan yang kepikir tuh pasti, ITB. Boleh sebut merek nggak nih Mbak Vin? Ya udah, enggak, aku udah sebut duluan nih. Yang aku tahu kan ITB tuh. Kalau ITB kayaknya lancar jaya tuh urusannya kalau ke Islam Bersih gitu kan. Yeah. Pas Hardi senyum-senyum tuh di situ. Terus UI kayak. Halo? Wah. Hilang Mbak Vini? Iya, hilang Mbak Vini? Iya. Nah, ya udahlah. Halo, tes. Panggil 3 kali sih biasanya. Coba Mbak Vini, ya udah nggak bisa. Ya udah saya lanjut pertanyaan berikutnya aja Pak ya.
Tapi tunggu, Mbak Anik, sorry, belum selesai jawab. Silakan Mbak, tadi gimana? Oh, kayaknya semuanya hampir ada sih, walaupun cuma dikit gitu ya. Memang mayoritas coming from yang udah disebutkan Mbak Vini tadi juga iya. Ya kan Om Hardi? Terus habis itu juga... Iya, betul. Tapi sekarang ini kan University Relation Manager sama HR-nya kan juga berusaha mencari talent-talent yang bagus dari universitas-universitas yang lain. Ya walaupun kalau misalnya mereka buka rekrutmen di ITB bisa dapat 10, mungkin di tempat lain kan yang mereka harapkan sebagus itu atau apa sesuai passing grade dari Islam Bersih kan mungkin hanya dapat 1 kayak gitu. Jadi sih memang banyak universitas yang bisa masuk ke sini, tapi memang nggak banyak orang yang dapat gitu. Misalnya kayak universitas apa yang kita baru dengar atau apa, oh ada ya kayak gitu sih, Mbak. Baru dengar, saya juga ada universitas baru dengar. Yang gimana ya, kayak kita bahkan kayak UBD. Ada ya gitu. Oke. Sip. Maaf ya teman-teman kalau jayus. Pertanyaan berikutnya. Tunggu, saya sharing dulu. Saya screening dulu pertanyaannya. Oke, ini dari Mbak Rina Istiqomah. Mau tanya Bu, kalau untuk K3 cewek di offshore ada nggak? Dan peluang cewek fresh graduate kerja di offshore seperti apa? Wah, ini yang ditunggu-tunggu pertanyaan sama Om Hardi ya. Untuk di ECC maksud aku, maaf salah. K3 itu kan mostly kalau di lapangan atau di offshore kita nyebutnya sebagai ECC officer kayak officer ya. ECC officer ya. Banyak juga kok Mbak fresh graduate yang bisa masuk. Misalnya kalau di Islam Bersih itu ada yang langsung dari awal untuk menjadi ECC spesialis atau apa gitu, atau memang awalnya dia dari engineer terus dia nggak betah, terus habis itu ya udah kalau gitu kamu karena udah pernah ngelihat safety-nya di offshore atau apa segala macam, kamu mau nggak pindah ke ECC spesialis atau ECC koordinator kayak gitu. Jadi menurut aku tetap ada buat fresh graduate, apalagi jurusan K3 kayak gitu bisa langsung ke ECC part atau ECC officer. Kalau untuk teknik atau field engineer, setahu saya memang kalau Islam Bersih sendiri harus background-nya engineering ya, kecuali itu. Tapi kalau nggak salah, kalau udah di offshore untuk safety itu harus banyak keliling ya? Ya kan? Nggak juga, Mbak. Nggak juga ya? Oh, iya, nggak juga. Ada yang sifatnya paperwork juga ada ya? Ada. Justru malah mostly paperwork sih, setahu aku. Oke. Jadi ya chance cewek juga mungkin nggak banyak beda ya untuk cewek atau cowok. Benar, Mbak. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah di Islam Bersih ada untuk rekrutmen experience? Maksudnya ini ya, udah experience masih bisa masuk rekrutmen nggak gitu kali ya? Gimana, Mbak? Masih bisa sih, Mbak. Kayak misalnya udah experience di mana gitu. Cuman memang ada beberapa kalau untuk field engineer tuh batasan umur sih setahu saya. Kayak maksimal S2 berapa, S1 berapa kayak gitu. Aku nggak inget sih, takut salah jawab aja. Cuman memang ada limitation umur, tapi kalau dia udah experience, biasanya sih pasti dilihat experience-nya apa, terus sesuai kebutuhan atau enggak gitu, terus sertifikasinya seperti apa, itu sih bisa masuk aja. Nggak ada masalah sih, Mas Mbak. Oke, sip. Adakah minimal umur? Kalau minimal kayaknya yang penting udah cukup umur untuk kerja ya, nggak melanggar undang-undang itu kayaknya ya. Sorry. Lanjut pertanyaan berikutnya. Untuk menghadapi interview di Islam Bersih, apa saja yang disiapkan? Untuk menghadapi interview di Islam Bersih. Menurut saya yang paling ampuh adalah, kan kita mau di field ya. Misalnya kalau saya mau di field ya, jangan sampai pakai high heel atau rok yang ya bukan jangan sampai sih, maksudnya tunjukkan kalau kita tuh yang nggak menye-menye banget gitu, cuman ya gimana ya beda lah kan kalau mau apply ke kantor kan orangnya yang rapi-rapi. Waktu itu aku inget banget, justru aku pernah fail tuh interview user di drilling gara-gara aku pakai high heel yang aku nggak terbiasa, terus aku pakai rok, terus habis itu gara-gara temenku bilang kalau interview gini padahal kita nggak tahu juga.
mau gimana. Habis itu suddenly langsung keluar pintu, interview nggak lama, cuma 10 menit, nunggunya 2 jam. Terus habis itu ini deh, ditolak, langsung ditelepon sama recruiter aku, lo kenapa kamu pakai high heel? Orang tahu mau di lapangan kok gini-gini, orang biasanya juga nggak pakai gitu. Iya sih Bu, udah just be yourself, that's it. So, misalnya memang dirimu pakai high, kan semua orang nggak bisa dijudge dari penampilan kan, just be yourself. Misalnya udah interview terus nanti, oh iya saya memang passionate di lapangan, saya pekerja keras kayak gitu. Akhirnya saya lolos. Pas itu memang saya nggak suka high heel, saya pakai sepatu kets biasa, terus habis itu celana jeans, terus habis itu formal rapi, terus jilbab, terus ya menunjukkan siapa saya sebenarnya. Dan mostly we are interview in English, jadi ya so be prepare yourself buat speaking English, itu aja sih. Terus komposisi pertanyaannya pas interview itu gimana? Banyakan ke technical kah atau? Kalau interview udah sampai user ya Mbak, maksudnya kalau udah selesai kita tes yang technical segala macam, itu mostly kita nggak ada bahas masalah technical sih. Jadi kayak kalau kamu cewek nih, kapan kamu plan mau nikah kayak gitu, kamu siap nggak misalnya di offshore kayak gitu, kamu ada concern nggak, gimana kamu nanti kalau putus sama pacarmu gimana, somehow ada yang gitu. Pertanyaan yang lebih ke personal dan lebih ke ngelihat karakter sih kalau menurut saya. Terus gimana memang kalau kira-kira pengaruh nggak sih jawab misalnya kalau bentar lagi ada rencana mau menikah kah atau apa? Tadi kan katanya kalau cewek biasa ditanya rencana kayak gitu ya. Itu ngaruh ya untuk ke rekruter. Jadi pertimbangan. Mungkin ya. Karena kan tapi waktu itu aku jawab juga, kamu ada plan nikah? Ya dong, ada lah Bu, gitu ya. Jujur aja sih sebenarnya. Maksudnya kalau kita terlalu bohong banget yang nggak ada gitu kan malah kayak yang gimana sih itu ya. Ya jawab apa adanya aja ya. Ya jawab adanya aja, cuman ya jangan bunuh diri aja gitu. Oke, ini ada yang mau bertanya, sepertinya mau bertanya langsung nih, Abiani. Oke, bentar ya, saya persilakan dulu. Oke, saya udah izinkan untuk unmute. Untuk Abiani, silakan kalau mau bertanya langsung. Ya Mbak, saya chat sih Mbak. Mbak, kalau misalnya untuk daftar SIB ini harus ada pengalaman kerja yang sebidang nggak Mbak? Nggak ada Mas. Fresh graduate pun bisa. Saya nggak ada pengalaman, zero experience, fresh grad. Terus alhamdulillah lolos saja Mas, nggak perlu pengalaman kamu pernah di field apa gitu. Mungkin kalau misalnya habis pengalaman dari field apa gitu, mungkin nilai plus ya Mas ya. Kalau yang jelas nggak pernah ada, kamu udah berpengalaman belum gitu. Dan di setiap recruitment kalau misalnya untuk fresh grad dia bakalan state itu fresh grad. Kalau experience berarti experience memang dibutuhkan pengalaman. Itu sih Mas, clear dari awal gitu. Jadi kayak kita tahu mau apply di mana dan kita tahu posisi apa dan pengalaman kita apa. Gitu selalu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Ada juga nih yang bertanya untuk tenaga medis, ada nggak rekrutmen untuk lulusan kedokteran misalnya? Ada kalau di Sulawesi, cuman dokternya dari dulu nggak ganti-ganti sih, ya nggak Om Hadi? Cuman medis dokternya satu. Iya, dokternya ada satu. Cuman kalau di tempat lain kan dokternya klien itu banyak sih, setahu saya. Mungkin Om Hardi lebih tahu masalah itu. Kayak dokter di klien juga, mereka juga di lokasi, maksudnya di offshore atau di mana dengan schedule kayak gitu. Iya. Rotasi juga ya? Rotasi juga. Oke. Okay. Lanjut pertanyaan berikutnya. Oh, sorry. Enggak sih, belum ada lagi nih kayaknya. Ayo silakan teman-teman yang baru gabung. Jadi Mbak Anik ini punya banyak pengalaman. Yang masalah dokter ya? Ya. Suara saya putus-putus nggak ya Mbak Vivi ya? Enggak kok, jelas Pak. Mau nyanyi juga jelas kok Pak, silakan. Oke, kalau yang dokter saya tambahin aja. Jadi selam bersih itu kalau misalnya mereka beroperasi di sebuah site, kalau memang site-nya itu handled by selam bersih, misalnya di sebuah rig atau misalnya sebuah barge atau kapal, mereka bisa kerjasama dengan third party. Third party ini kalau terakhir kemarin SOS ya, Mbak Anik ya.
Ya. SOS. Nah, mediknya ataupun dokternya itu joinnya ke sana SOS atau SOS-nya. Jadi SOS yang bekerja bareng sama Selam Bersih. Jadi enggak ada Selam Bersih. Terus tadi yang udah dibilang di Selam Bersih itu ada satu dokter yang memang dari dulu dijadikan reference ya, nggak ganti-ganti dokternya, awet dokter sampai sekarang gitu loh. Itu sih lebih kalau untuk di dokternya ya. Lebih ke situ sih, lebih kepada perusahaan lain nanti bekerja sama dengan Selam Bersih atau bekerja sama dengan Pertamina, seperti itu sih tambahannya. Nah, boleh tanya nggak Mas Ardi, kalau misalnya tes kesehatannya gitu buat teman-teman yang ini, apa sih sebetulnya yang disiapin untuk tes kesehatan? Oke, kalau tes kesehatan kan itu mirip-mirip gini Mbak Vini, lebih kalau psikologi kan tes psikotes itu kan apa nggak ada ininya ya, nggak ada formulanya ya. Jadi orang yang sudah dia dapat sepanjang hidupnya apa kesehatan juga seperti itu. Artinya dia melihat pola hidup yang sudah dijalani seperti apa sih sebenarnya pola kesehatannya. Nah, kalau untuk nyiapinnya ya mumpung sekarang mungkin belum tes ya jaga pola makan, pola hidup, makannya juga harus dijaga, nggak segala dimakan ya. Yang teman-teman ngerokok itu harus diperhatiin juga. Kemudian yang misalnya ya lebih kebugar lah makanan. Karena sayang juga Mbak, pernah juga ada yang fail di tes kesehatan karena masalah itu tadi, misalnya dia punya potensi penyakit yang kronis atau dia mungkin punya kolesterol tinggi. Kalau kolesterol tinggi mungkin bisa dihandle kan, masih bisa ada treatment. Lebih ke situ sih Mbak. Jadi sedini mungkin jaga kesehatan dari sekarang, pola makannya, pola itu. Oke, sip. Bener banget tuh Pak Ardi, soalnya tes kesehatannya berlapis-lapis ya. Betul, ya. Oke, sip. Terima kasih Pak Ardi. Berikutnya saya mau bacain pertanyaan. Tahun 2020 ini FET ditiadakan akibat pandemi. Apakah ada kemungkinan FET 2001 juga akan ditiadakan? Tunggu, ini FET apa ya? Boleh dijawab. Kira-kira gimana? Apa? Field Engineer Training maksudnya Mbak, FET. Oh, oke. Field Engineer Training. Ya, silakan Mbak. Iya ya Mbak ya, kalau masalah pandemi soalnya kita nggak tahu juga sih. Terus aku karena bukan recruiter juga nanti 2021 mau ditiadakan lagi atau enggak kita nggak tahu. Cuman saat ini mungkin resources-nya masih cukup dan belum perlu untuk rekrutmen gitu. Mungkin nanti 2021 kalau misalnya atau besok-besok tiba-tiba butuh field engineer training lagi, ya mungkin ada recruiter by virtual mungkin ya. Mungkin ada yang nggak mungkin kan ya nggak sih Mbak? Jadi jangan patah semangat, tetap masih ada peluang di hadapan, tetap pantauin aja. Tapi sejauh ini udah banyak rekrutmen virtual. Enggak sih Mbak, belum sih. Itu kayak mungkin ke depannya, maksudnya we try to find a way kan, biar gimana. Cuman saat ini mungkin resources-nya masih cukup, bahkan kan banyak orang yang kena rilis kan, karena ada beberapa project yang delay kayak gitu. Cuman tetap jangan putus asa sih, tetap pasti ada aja lowongan nanti kalau misalnya entah kita nggak tahu 2 bulan 3 bulan lagi. Iya betul. Pertanyaan berikutnya, gimana cara meyakinkan interviewer tentang background kita yang berbeda dengan pekerjaan yang dilamar? Gimana cara meyakinkan interviewer tentang background kita yang berbeda dengan pekerjaan yang dilamar? Sebenarnya interviewer tuh tahu misalnya background saya misalnya teknik sipil gitu, terus saya mau di wireline engineer. Wireline itu kan kalau orang lihatnya wire ya udah berarti kabel-kabel, cocoknya orang anak elektro, sempat mikir gitu juga. Cuman kelihatannya enggak, kan mereka udah yakin kalau misalnya kita udah lolos segala macam tinggal interview. Jadi kalau udah interview itu tinggal gimana cara diri kita menjual ke interviewer. Aku ini udah layak loh gitu. Kemarin tes udah oke dan ya udah kita udah kesampingkan background kalau udah sampai di interview user. Menurut aku sih lebih ke begitu sih Mbak. Oke. Sip. Ini juga pertanyaan berikutnya. Selam Bersih mengadakan rekrutmen di universitas tertentu seperti
ITB, ITS, UI, dan lain-lain. Apakah Selam Bersih lebih mayoritas mengambil universitas tersebut? Ya tadi kayak pertanyaan Mbak Vini ya, stereotipnya sih memang Iya. iya maunya kayak gitu. Cuman sebenarnya kita tuh nggak lulu kok. Maksudnya bahkan ada universitas nanti yang aku bilang tiba-tiba, oh ada ya gitu. Itu akan masuk. Jadi kayak mungkin apa ya, pengumumannya disebar per kampus yang besar-besar itu. Jadi kelihatannya begitu. Cuman sih sebenarnya terbuka banget kok sampai di desa-desa pun ada. Gitu ya. Biar bisa menjangkau ke semuanya. Mungkin juga ini lagi disiapin sama tim-tim teman-teman yang mau rekrut. Biar lebih bisa, apa ya, apalagi kan sekarang zamannya online kayak gitu kan Mbak, biar semua orang kan bisa akses kan. Jadi mungkin stereotip yang universitas besar-besar aja yang masuk, jadi beda kali kayak gitu. Ya sih. Oke, pertanyaan berikutnya. Untuk kerja di lapangan ada ketentuan waktu atau tidak? Apakah ada kesempatan pulang ke rumah selama berapa waktu? Oh ya, kalau misalnya saya di offshore, sekali udah naik, kita bilangnya satu trip, satu perjalanan, berarti kalau aku stay 3 minggu di offshore, kerja di situ, weekend di situ, nonton drama Korea di situ, pokoknya apapun di situ, terus kemudian kita post job, pulang, seminggu itu fully days off. Days off berarti seminggu bisa ketemu keluarga, kayak gitu, jalan-jalan, gitu. Nanti baru kita kembali lagi ke laut. Gitu. Jadi selama 3 minggu ya nggak bisa pulang langsung seenaknya gitu, karena memang tugas kita di situ 24 jam. Kerjanya sih nggak 24 jam, 12 jam paling, ya habis 12 jam istirahat kayak gitu sih. Oke, ini ada pertanyaan, ini tadi sebenarnya udah dibahas sih ya, apa yang ditanya ketika di interview. Mungkin bisa diulang singkat aja kali. Boleh nanya, Mbak Vivi? Iya, silakan. Tadi sebenarnya udah dibahas sih tentang interview, tapi boleh deh diulang lagi mungkin buat teman-teman yang baru join. Saya curious aja, Mbak Ani, karena waktu dulu saya juga sempat tes interview juga Selam Bersih, cuma nggak diterima. Dia nanyanya simple, tell me about storm, katanya. Terus yang kedua itu bila kamu di suatu ruangan tertutup, di kondisi dingin, terus di ruangan itu apa yang kamu lakukan selama 10 menit gitu. Itu aja. Terus setelah diomongin, kita ngomong, setelah itu udah, setelah itu 5 menit nggak terima. Apa sih maksudnya? Saya pengen tahu apa sih sebenarnya keinginan dari si interviewer itu aja sih, pengen curious aja. Terima kasih Mbak Ani. Sama Pak. Oh itu interview yang 2 minute speaking ya, kalau nggak salah, Pak. Yang awal kan? banget, yang pertama kali. Iya. Oh iya, aku juga penasaran waktu itu sama itu kenapa suami saya, pacar saya waktu itu juga nggak lolos di situ gitu. Saya juga nggak tahu kenapa sebenarnya dia gitu. Cuman setelah saya tanya-tanya ke recruiter adalah itu kan pertanyaan spontan. Mungkin dari awal kan cara komunikasi kita tuh expected kita bisa ngomong bahasa Inggris dengan baik dan bisa dimengerti cara communication sih. Jadi pas di awal itu dikasih pertanyaan yang susah-susah itu, biar kita nggak lama-lama mikir, kita juga jawab gitu. Jadi kita ketahuan sih, maksudnya ini anak bisa bahasa Inggris enggak, atau ini anak bisa berkomunikasi enggak, terus ini anak bisa mikir cepet enggak di waktu kasih card itu. Aku sih gitu, mungkin Mas Hardi bisa nambahin, Om Hardi, sorry. Pak Hardi. Halo, iya, Mbak Nik. Iya udah diceritain kok Mbak Nik, jadi lebih kepada reaksi spontan, terus gimana kita cari ide, karena nanti di offshore kita bakal ketemu sesuatu yang unexpected tiba-tiba gitu loh. Yang paling sederhana kan lewat pikiran, kepikirannya apa ya itu kan. Nah, itu di-trigger, coba dilatih pada saat rekrutmen. Pada saat rekrutmen cari yang sederhana aja. Kalau misalnya kamu dapat perkataan tadi apa? Tell me about storm ya. Ceritain tentang storm. Nah, apa yang kepikiran ya? Cerita bisa macam-macam tuh. Lebih ke situ sih Pak, reaksi spontannya aja sih. Reaksinya apa pada sebuah kondisi yang dihadapi gitu kan. Terus kalau dilihat, kalau di-challenge lagi, kalau ketemu ruang yang tertutup gimana? Nah itu lebih dalam lagi tuh mikirnya tuh. Berarti kan confined space, gerak terbatas, kalau ada yang fobia bisa dimunculin di situ kan ada kan orang yang fobia sama ruangan tertutup ya.
Kemudian cara dia handlingnya kayak gimana sih? Kalau saya fobia, oh berarti saya harus ngapain ya gitu loh. Terus kalau misalnya saya merasa kedinginan di ruangan tertutup, ya saya harus menghangatkan seperti apa. Kalau saya merasa takut, saya membuat saya nggak takut seperti apa. Lebih ke situ sih kejarnya. Ada problem, hadapinya gimana, solusinya gimana. Lebih ke situ sih sebenarnya. Siap, terima kasih Mas Ardi, Mbak Anik menjawab kurios saya. Ya, iya gitu. Jadi kalau orang yang takut, yang nggak bisa berenang bahaya juga ya? Nggak masalah Mbak. Jadi yang di masalah. offshore tuh bukan berarti harus bisa berenang gitu loh. Karena kalau udah di emergency, berenang nggak berenang, jatuhnya bisa sama aja gitu loh statusnya Mbak. Ya. Gitu. Malah tambah serem. Iya justru kalau kita training sea survival kan yang bisa berenang, ya nggak apa-apa, sekedar bisa berenang aja, karena semua bakal pakai pelampung gitu loh. Iya betul. Gitu. Tapi saya dulu ngambil Huet juga banyak yang nggak bisa berenang kok. Iya. Betul. Iya benar. Oke lanjut. Ini pertanyaan berikutnya nih, udah siap? Iya. Oke, baik. Ini sebenarnya pertanyaan ada yang mirip-mirip, tapi saya rangkum aja ya. Ada di sini beberapa lulusan K3 yang menanyakan prospek kerja di Selam Bersih. Mungkin bisa diulang lagi, mungkin baru gabung nih mereka. Oh iya, bisa, sangat bisa gabung di Selam Bersih, cuman kalau K3 kan nggak ada background engineer, berarti mungkin akan lebih ke HSC officer kayak gitu, atau HSC spesialis gitu. Terus kalau untuk mau ke engineer, ya harus engineering background gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah semua karyawan Selam Bersih baik yang fresh graduate ataupun experience akan mendapatkan training overseas ke Middle East atau negara lainnya? Ada nggak chance seperti itu? Iya, kita pasti training ke sana. Kecuali hari ini ya, trainingnya online. Sabar ya. Sedih ya. Karena pandemi aja sih. Ya, oke. Tapi kalau misalnya udah trainingnya online, jadinya iya. Kalau udah situasi normal, dianggap udah ambil training ya. Jadi besok-besok harus kebagian lagi. Nggak tahu sih Mbak. Kayaknya kan kalau ada juga yang kayak gitu, makanya mendingan ya udah nggak usah school dulu deh gitu. Iya, nanti aja deh teman-teman masuknya ya. Iya. Punya yang penting gitu. Oke, lanjut. Kalau di Selam Bersih untuk perempuan, apakah schedule disamakan dengan yang laki-laki? Dan kalau sudah menikah, apakah ada keringanan? Apalagi tim wildland kan schedule-nya tidak tentu. Tidak seperti tim drilling. Terima kasih. Ya, silakan Mbak. Nggak ada, jadwalnya tetap sama, cewek cowok nggak dibedakan. Terus habis itu kalau udah menikah, jadwalnya tetap sama, ya kan Om Hardi? Terus salah satu biar bisa breakout di Selam Bersih itu karena ada fix step-nya sih. Itu pun juga harus berjuang mati-matian juga. Maksudnya kan banyak orang pintar, banyak orang berjuang di sini juga. Ya kita itu aja. Kalau udah menikah kan pasti pengennya di office gitu. Ada kelonggaran sih ada, dan kalau misalnya udah menikah terus punya anak juga ada cuti yang bagus kayak gitu. Kelonggarannya sih tetap ada di state di awal. Cuman kalau masalah ini karena udah emak-emak, kamu di offshore aja, di onshore aja ya gitu. Itu enggak sih, sama aja sih. Oke. Gimana teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Aku nambahin yang Anik ceritain barusan kali ya, masalah adjustment, mungkin lebih ke adjustment kali ya, Mbak Anik ya? Oh iya, oke, lebih ke adjustment Om. Schedule. Iya mungkin ketika join semua masih tight sama schedule. Kalau memang schedule tidak satu, dia akan tidak satu. Kemudian sejalan karir, ya kan? Kemudian itu bakal jadi apa? Bisa diatur lah. Misalnya Mbak Anik waktu itu ada concern apa? Concern misalnya saya harus misalnya dekat dengan keluarga, itu masih bisa dibicarakan. Atau kalau saya waktu itu kan concern saya nggak mau ke sales ya, siap ya udah jangan taruh hari di sales, oke saya nggak akan. Lebih ke situ sih, lebih jadi obrolan nanti at the end sesudah berjalannya waktu gitu. Lebih fleksibel sih menurut saya sih gitu. Jadi nggak saklek begitu misalnya punya schedule 3 minggu on,
berarti seumur hidup 3 minggu, terus nggak boleh lah, 2 minggu boleh nggak? Nggak, itu lebih fleksibel sih, pas di jalan nanti. Oh iya, Kayak maaf gitu ya. sih. Aku mikirnya berjuang terus. Jadi padahal ada adjustment yang kita bisa baku atur dengan teman-teman kita. Betul. Lebih ke situ. Yang penting kalau ada concern, ada yang atasan kita harus tahu, ya diutarakan aja gitu loh. Jadi lebih ke koordinasi, concernnya apa gitu loh. Tuh, kalau memang itu acceptable, maka ya perusahaan sebisa mungkin akan mengakomodir hal itu. Gitu. Betul, setuju. Ship. Oke. Di sini ada pertanyaan dari Joanna. Pemilihan segmen sendiri di Selam Bersih gimana? Seperti Mbak Anik di Powerland, apakah itu ditentukan sejak interview, rekrutmen? Lebih ke tergantung slot sih, setahu aku Mbak. Soalnya aku pernah ditaruh di DNM, terus kemudian aku nggak lolos, terus kemudian nunggu-nunggu, kemudian pas ada yang butuh itu, taruh slot. Cuman mungkin ada beberapa orang yang udah diplot di segmen tersebut. Iya nggak Om Hardi? Iya, betul. Jadi nanti kan tiap segmen itu punya milih lah, oh ini tipikal saya nih, tipikal saya gitu kan. Tarik deh gitu loh. Karena dari sisi HR menyediakan ini teman-teman fresh grade engineering yang siap di segmen mana aja, tinggal disesuaikan aja nanti sama orangnya. Ada yang nggak cocok misalnya nggak cocok di drilling yang sifatnya jobnya adalah on call gitu kan. Ada orang yang senangnya, saya pengennya teratur Pak, on-nya teratur, off-nya teratur, ada lebih ke situ. Ada yang pokoknya apa aja saya masuk Pak, kayak itu sih, lebih ke situ. Kelihatannya nanti pada saat interview user itu adalah segmen yang akan meng-hire si fresh grade itu. Ship. Oke, ini pertanyaan berikutnya mengenai seragam kerja ya. Jadi Mbak Anik gimana di lapangan kan pakai jilbab tuh. Cukup aman nggak? Apa nggak takut masuk kerudungnya di equipment yang berputar? Itu pertanyaannya. Safety nggak? Iya, kalau ini aku karena kebetulan lagi di lab ya, jadi nggak apa-apa. Kalau misalnya di lapangan kita menyesuaikan sih jilbabnya. Ada beberapa yang suruh masukin, ada beberapa yang nggak. Kalau misalnya ada di beberapa, tergantung equipment sih. Kalau misalnya pas kita, common sense sih Mbak, kalau misalnya pas kita lagi muter-muter tool atau connect, mostly kan daripada jilbab yang ngeler-ngeler, ya udah masukin aja dulu ke coverall. Nanti kalau misalnya kita udah di unit, operate komputer, ya udah, jadi kayak jilbabnya bisa disantain aja. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir ya? Oke, ini belum ada pertanyaan lagi sih. Gimana Pak Hardi? Bisa sharing juga mungkin? Saya tadi baca ini yang pertanyaan tim Warline kan schedule-nya nggak tentu. Itu tergantung, di Warline kan ada 2 subsegmen ya. Kalau dulu ada open hole dan case hole, sekarang adalah reservoir evaluation sama production services ya. Nah, kalau yang case hole atau production services cenderung lebih teratur schedule-nya, karena kan produksi kan memang ya seperti itu adanya, dia berjalan terus. Beda dengan yang open hole. Open hole akan mengikuti programnya rig yang dia akan drill. Mungkin di sini selesai dalam waktu misalnya 2 minggu, kemudian pindah lagi. Nah itu lebih sifatnya tidak terschedule kapan harus on-nya atau standby-nya. Jadi ada 2 tuh. Yang Warline open hole itu memang iya tidak tentu, tapi untuk yang case hole atau production lebih teratur schedule-nya. Itu tambahan yang tadi pertanyaan dari Mas Ramadan. Oke, gimana teman-teman yang lain? Ayo, jangan malu bertanya. Kita baru kapan lagi nih bisa kumpul di sharing session seperti ini, ketemu pakarnya. Bisa tanya langsung pengalamannya seperti apa ya kan? Iya Mbak. Gimana Mbak Vini?
Iya, gini. Sejauh ini sebetulnya di Selam Bersih ke kuota perempuan itu berapa persen sih? Aku nggak bisa jawab eksak sih, Mbak. Cuman kalau misalnya aku lihat berapa ya? Misalnya saya di lab di sini aja, CIB 20, 30 orang satu cewek lah ya, anggap aja begitu. Ya, betul. Sedikit sih kayaknya, Mbak. Ya, Yang betul. juga sedikit, mungkin yang hire banyak, terus kemudian, wah ini kayaknya aku nggak cocok gitu, mungkin resign kayak gitu. Nah, sedikit sih, masih sedikit. Ya, sedikit sih. Targetnya sih kalau nggak salah 22% Mbak Vini, rasio Oh cewek gitu. cowoknya. Oh, jadi Bertahap mungkin ke 22%. lumayan dong. Targetnya ya, Kalau saat ini memang berapa Iya. persen? aku nggak tahu sih. Om Mardi tahu nggak? Masih di bawah ya? Sekarang belum aku mencapai. nggak tahu. Cuma hanya objektifnya aja yang tahu, yang kurang lebih 22%-an itu ongoing. Cuman kalau aku ngelihatnya gini jadinya. Nih aku lihat Mas Hardi sama Mbak Anik ya. Jadi memang teman-teman yang Selam Bersih itu kayaknya memang harus yang tenang, yang dalam situasi darurat itu bisa bisa langsung menguasai diri gitu kan, secara komunikasi bagus. Ini koreksi saya kalau salah ya. Jadi memang kayaknya itu kalau memang teman-teman ada niat ke sana ya mungkin itu dulu kali ya yang disiapin. Kalau saya lihat sih kayaknya pada kalem ini. Tergantung Coba gurunya. bener nggak? Oh tergantung gurunya ya. Oke deh. Tergantung guru. Tergantung yang Iya. dihadapi juga sih Mbak Vini. Iya. Soalnya ada yang menarik tadi tuh. Kan dibilang gini. Paling kalau aku nggak suka nangis. Nah, nangisnya itu di mana tuh Mbak? Di film itu kan situasinya kan gitu ya. Serba terbatas gitu kan. Kadang-kadang kita dalam posisi emosian ya. Maksudnya lagi sensi lah ya. Kita kan ada saat-saat sensi. Itu gimana tuh? Ngadunya sama Om Hardi itu? Kalau itu harus tarik nafas dulu, nanti kalau udah tenang baru, kita begini gitu ceritanya. Tapi kan jarang ketemu. Om Mardi kan guru besar di Karisma sana, sedangkan saya di negara mana kayak gitu. Cuman kita grup kok, tenang aja. Terus perlu nggak ada keberadaan mentor, Mbak? Perlu banget, Mbak. Nanti perlu kan banget. Siapa? Jadi kalau Mbak lihat Om Hardi gurunya, nanti turunnya ke anak didiknya seperti apa, kelihatan gitu. Betul. Saya udah melihat itu. Jadi teman-teman yang mau mengarah ke Selam Bersih yang mulai dari sekarang lah. Network sama Om Hardi gitu maksudnya ya? Oh iya. Karena company-man udah. Boleh nih, aku add dulu apa Adi? Add di mana ya? Ya teman-teman ada pertanyaan nggak? Tapi kayaknya selama COVID ini kita mungkin dari mulai rekrutmen kayaknya juga nggak open banget ya. Tapi yang mungkin persiapkan diri sih terus aja. Gitu kali ya Mas Hardi? Iya Mbak, betul. Kalau bisa dari industri non-migas, bisa coba dulu dari industri non-migas. Nanti ya kayak minum kopi dari pinggiran dulu, begitu kesempatan di migas itu terbuka kembali, langsung deh shoot to the point gitu. Bisa. Keren banget Om. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Kerja di lingkungan yang banyak laki-laki, pernah nggak mengalami diskriminasi? Tadi sebenarnya kita juga udah bahas ya, tapi nggak apa-apa diulang lagi. Pernah nggak sih ngalamin diskriminasi? Iya, pernah lah Mbak, sering. Dulu sih, cuman enggak. Sekarang kalau udah mau naik lokasi, siapa yang naik? Nyonya yang naik gitu, ya nggak Om? Keluar galaknya. Diskriminasi. Jadi ini betul, diskriminasi mungkin ada, tapi kalau di perusahaan yang baik tentu ada policy. Policy itu ada rules, misalnya no harassment itu, karena begitu harassment itu terverifikasi benar, maka yang melakukan harassment itu akan diterminasi. Jadi nggak sembarangan orang bisa melakukan harassment seperti itu. Terverifikasi artinya antara yang melapor dan si pelaku benar-benar memang
intinya dari yang terlapor merasa terganggu, saya nih terharas nih, merasa harassment, itu bisa ke komisi etiknya di Selam Bersih atau di setiap perusahaan sih ada. Kalau memang terverifikasi ya selesai karirnya di situ yang pelakunya gitu. Jadi lebih hati-hati sih, lebih menjaga ke situ. Kalau misalnya itu dari satu perusahaan, tapi kalau memang itu dari perusahaan yang berbeda, misalnya Selam Bersih bekerja sama dengan perusahaan yang A, bekerja dalam naungan sebuah klien. Nah, keluhannya dari Mbak Anik atau yang terlapor bisa mengadu ke klien, maka kliennya yang akan memfasilitasi hal itu. Semua tetap ada jalannya kok, nggak ada yang semena-mena langsung orang harassment terus dan dia bisa bebas-bebas saja, nggak kok, kayak gitu. Termonitor dengan baik kok. Iya, kita ada medianya untuk kayak gitu. Tapi biasanya kalau misalnya harassment verbally gitu, terus kayak, jangan kayak gitu dong, saya nggak suka Pak, gitu. Nanti saya bisa lapor ke misalnya senior saya atau back-to-back saya atau FSM gitu. Dan dia pun sebelum melakukan itu dan ketika udah dibilangin ini harassment loh, itu mereka biasanya langsung slow down sih. Karena mereka berpikir mereka kerja, mereka butuh untuk mata pencaharian keluarga, jadi kayak mundur 3-4 kali lagi, pantaskah aku ngomong kayak gini gitu. Tersinggung nggak ya orang ini, jadi gitu sih. Jadi saya merasa aman-aman aja. Buktinya saya sampai sekarang masih bertahan ya nggak Om? Betul. Ambil hikmahnya aja ya. Ambil hikmahnya. Life goes on. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya. Untuk info mengenai rekrutmen di Selam Bersih itu bisa aksesnya di mana? Kalau belum berubah sih tetap www.karir.slb.com sih. Cuman biasanya kalau fresh graduate atau tetap di follow punyanya Om Hardi. Ya, silakan di follow di sini teman-teman. Salah. Jangan saya follow-nya. Oh salah ya? Follow-nya. Saya salah satu aja. Jadi rekrutmennya itu tentu di job portalnya perusahaan. Kalau Selam Bersih berarti Selam Bersih. Kedua, bisa dicari di career center beberapa kampus. Kalau misalnya rekrutmennya di UI, kemungkinan besar ada di UI itu, di ITB, ITS, dan sebagainya, sampai UGM dan Trisakti. Ketiga, kalau teman-teman ada akun LinkedIn, coba dicari namanya rekruter, namanya Mbak Anantaruri. Yeah. Mbak Anantaruri itu adalah rekruternya Selam Bersih. Beliau yang biasanya nge-share informasi lowongan kerja ataupun informasi related teknologi Selam Bersih atau apalah, webinar dan lain-lain. Kayak gitu sih. Sayanya mah nambah-nambahin aja. Wow, beruntung sekali yang join malam ini bisa tahu LinkedIn-nya rekruter ya. Iya, kita panggilnya mantap. Kenapa Mbak? Oh iya, kenapa kita nggak undang Miss N, Mbak Om Hardi? Mbak Anantaruri. Iya, kita manggilnya Miss Belum sempat kontak. Oh, Miss N. Coba kontak. di Rimunit. Kebetulan beliau sudah hadir di sini. Oh enggak. Oh iya? Enggak sih. Oh iya, sudah hadir. Saya mau ala-ala surprise guest. Ala-ala prank. Jadi apa tadi? Untuk akses informasinya Coba teman-teman lihat ada tulisan di atas kiri atas layar. Silakan. Enggak ada. www.karir.selambersih.com. Yeah. Kurang lebih seperti itulah ya. Atau mungkin Google aja dulu, biasanya keluar. Atau japri Mbak Vivi lah nanti. Waduh. Oke, nampaknya sudah nggak ada pertanyaan lagi nih. Oke, teman-teman, ayo jangan malu-malu bertanya, masih ada waktu. Nah, ini ada. Dengan siapa ini ya? Ya, silakan. Oh iya. Ya, perkenalkan diri dulu. Siapa? Mbak, perkenalkan Kak. Saya Heru. Kebetulan saya lagi nggak punya pengalaman di field sih. Saya di EPC. Nah, kebetulan kan judulnya sekarang Women in Field. Saya mau tahu pengalamannya Mbak Ani ya. Pertama kali ke field itu mungkin teman-teman fresh graduate pengen punya sudut pandang dari Mbak Anik ya. Pertama kali ke field, wah kan tadi ceritanya sejak semester berapa ya, tahun ketiga kuliah udah pegang satu kursi nih Selam Bersih. Nah setelah tamat, oke, gue ke field nih, perasaannya gimana sih Mbak? Seberapa excited sih gitu?
Oke. Terima kasih banyak Mas pertanyaannya. Itu membuat saya flashback ke belakang sih. Ya, Jadi, Mbak, bagi inspirasi Mbak buat kita fresh graduate Mbak. oh iya. Jadi waktu itu aku tuh belum pernah keluar dari kota aku tinggal, terus paling jauh ke kampus itu aja. Terus kemudian pas pertama kali itu kan kita ada namanya field exposure, itu yang menentukan sebenarnya kita Slambersih ngasih program itu biar, ini kamu nanti bakalan ke field loh, field tuh kayak gini, rasakan nih, kamu bertahan apa enggak, kayak gitu. Nah, aku itu memang assign Kalimantan di offshore, cuman field exposure aku di Duri di onshore, kayak gitu. Dan kayak, wah pertama kali naik pesawat, terus kayak dapat fasilitas yang kayak gitu, maksudnya ya menurutku waktu itu fancy karena aku belum pernah naik pesawat gitu, masih dapat Garuda, terus flight, terus dapat hotel, terus penginapan, terus segala semuanya fancy lah menurut aku. I'm really excited, maksudnya dengan segala yang, wah ternyata dunia luar seperti itu ya, kayak gitu. Terus kemudian dengan beberapa safety-nya Slambersih ketika kita dijemput dari airport, we have to using seat belt, terus habis itu perjalanan daratnya, terus kemudian aku pertama kali naksir tuh, oh iya ya harus pakai seat belt on kayak gini dan kursinya sendiri-sendiri, terus dengan kecepatan yang super lambat, betul Om Hardi, terus ya udah, kemudian kita di sana tahu ada mesnya Slambersih itu sendiri, terus kita lihat coverall-nya, terus lihat oh harus pakai ini ya, harus pakai baju coverall gini, harus pakai safety shoes, harus pakai hand glove, harus pakai helmet, harus pakai goggles kayak gitu. Kayak kita benar-benar masih awam, dan itu memang kita tugasnya adalah observasi gitu, memastikan kamu oke nggak nih di field tuh gambarannya seperti ini kayak gitu. Terus kemudian ya selain aku mikirnya kan dari awal, wah ke field tuh pasti jalan-jalan kayak gitu, dan rupanya memang iya. Jadi kayak ada banyak hal yang bisa kita syukurin, misalnya kayak kalau di field nggak ada sinyal, padahal di rumah tumpah-tumpah, tapi kita masih nggak bersyukur, man. It's the worst. Terus habis itu, kalau di field itu makan aja susah, terus kita di rumah makan dimasakin udah spesial, kayak gitu, nggak bersyukur. Nah, itu juga ya menurutku, apa ya, malah jadi lebih ke arah bisa lebih bersyukur sih. Jadi kayak, ya kan kalau orang jalan-jalan kan semuanya mungkin fancy, paling nggak ada sinyal doang gitu. Tapi kalau misalnya di field kan selain kita kerja keras, cari uang, cari apa segala macam, itu sih. Aku jadi speechless sih kalau balik lagi ke sana. Cuman so excited. Selain jalan-jalan, pengalaman sama pengalaman baru sih yang jelas didapatkan. Mungkin kalau pertama kali trip itu juga gimana ya, fresh graduate mungkin kalau bagi orang lain biasa tuh ke field jalan-jalan gitu, tapi kalau buat aku, pengalaman aku pribadi, terus aku lihat dari situ aku bisa mengamati budayanya Slambersih, kayak oh rupanya tuh yang dimasuk field seperti ini, terus budaya ini, dan itu tambah bikin aku jatuh cinta lagi dan memastikan diri untuk ya udah aku mau kesini gitu. Itu nggak terlihat menarik ya? Pas saya sih menarik, maaf ya. Menarik kok. Seru juga nih. Semoga deh teman-teman di sini bisa ikut pengalaman yang banyak, dapat karir idaman. Karir idaman, oke. Oke, ini pertanyaan dari sponsornya Bangun Energi nih. Nggak bisa saya skip, bisa diomelin nanti. Dia pertanyaannya, pernah ngeliat ada yang gelantungan nggak di crane? Nggak ada. Nggak ada, Mbak. Nggak pernah lihat ya? Nggak ada. Paling atau mungkin di tempat-tempat lainnya gitu, aman ya? Aman sih, paling mereka yang kayaknya itu ada ini deh, ada itu deh. Enggak. Ya udah bismillah aja gitu sambil banyak doa. Tapi enggak sih, aku sendiri nggak pernah lihat sih yang aneh-aneh. Omar dia aja kayaknya nggak tahu. Iya, ini kayaknya lagi sensus ini penghuni dunia lain di offshore ada nggak gitu. Ada yang aneh-aneh sih, aman-aman aja. Alhamdulillah. Oke. Ini tentang rekrutmen lagi nih. Jadi ada pertanyaan lagi. Biasanya ada nggak rekrutmen via LinkedIn atau Jobstreet? Ada. Kayaknya ada sih. Ada, Mbak. Tapi lebih banyak sih. Tapi kalau misalnya memang lagi nggak ketemu, ya silahkan ke portal rekrutmennya ya, teman-teman. Iya, bener sih. Gitu. Oke, ini pertanyaan agak pribadi nih.
kalau perempuan yang kerja di field rata-rata setelah menikah dan sudah punya anak biasanya resign. Apakah Mbak juga rencana seperti itu? Enggak, anak saya udah 2. Yang pertama 6 tahun, yang kedua baru 8 bulan. Saya masih di sini. Ada teman saya juga yang anaknya bayi, dan aku dulu juga pumping ASI, menampung ASI gitu juga di lapangan sih. Bisa tanya Om Hardi juga kalau misalnya kayak nggak resign. I'm still Ada survive. ya. Ini pertanyaan agak-agak bahaya nih nanti kalau ada yang dari Islam Bersih juga kan. Oh iya ya. Enggak kok ya, kalau ada yang dari Islam Bersih Mbak Anik nggak ada rencana gitu kok. Malah kalau bisa anaknya ikutan masuk ya Mbak ya? Enggak lah Mbak, aku nggak tahu sih. Bercanda ya. Iya. Oke, nampaknya udah nggak ada lagi nih dari pertanyaan dari teman-teman. Pak Hardi kira-kira masih mau kasih tips lagi nggak? Halo, Pak Hardi sepertinya apakah masih login ya? Masih ada nih. Gimana Mbak? Mau ada tambahan tips lagi mungkin buat teman-teman yang fresh graduate atau yang baru mulai kerja di sini? Oh, kalau aku sih karena mungkin gimana ya? Nanti aku kalau kembali lagi terlalu banyak bersyukur, nanti aku gimana ya, Pak? Kalau misalnya buat temen-temen itu, kalau punya cita-cita, gantungkan setinggi langit. Kalau misalnya nanti di tengah jalan berubah dan dapat lebih bagus, it's okay juga. Terus yang kedua, gara-gara pandemi ini kan mungkin ada banyak beberapa perusahaan yang nggak buka rekrutmen gitu. Cuman kan kita nggak boleh stop di situ kan, kita harus tetap upgrade ilmu. Misalnya kayak yang pengen di Islam Bersih bahasa Inggrisnya kurang bisa kursus, terus kayak yang kira-kira nanti ditanya 3 minutes speaking kayak gitu, terus lagi gagap kira-kira bisa lebih cari-cari cara gimana biar bisa cepat mengambil keputusan atau segera ngapa-ngapain kayak gitu. Jadi sebenarnya ini adalah kesempatan yang sangat tepat buat kita memperbaiki diri sama mempersiapkan diri. Jangan menyerah, sama kalau udah keterima banyak-banyak bersyukur. Kan biasanya kalau udah masuk, wah itu rupanya lebih bagus, itu rupanya lebih bagus, itu kan bikin kita nggak fokus. Bagusnya sih dalamin dulu, cari pengalaman dulu, bangun relasi. Nah kemudian mungkin kalau memang itu benar-benar lebih baik, kita baru bisa pindah atau pilih ke tempat yang lain. Itu aja sih Mbak dari aku mungkin. Baik, oke. Ini ada pertanyaan masuk, segmen apa aja sih yang ada di Islam Bersih biasanya yang banyak pekerjaannya wanita apa aja? Oh, rata-rata sih banyak Mbak. Biasanya satu segmen tetap ada raketang. Maksudnya 1, 2, kan mereka dibilang Om Hardi tadi kan punya objektif untuk punya female engineer atau female employee. Nah, pasti di setiap segmen ada segmen yang orang bilang completion coil tubing nggak berat gitu, tetap ada ceweknya. Testing berat, tetap ada gitu. Di semua segmen. Oke. Oke. Gimana Mbak Vini? Mbak Vini sepertinya. Oke, aku mau manggil lagi nih Pak Hardi, kira-kira gimana, mau kasih punchline lagi nggak? Biasanya Pak Hardi ini bagus banget kasih nasihatnya juga untuk para Iya. Pak Hardi. Oke, nampaknya Pak Hardi juga udah log out ya. Atau mungkin away from keyboard. Oke, dari teman-teman juga kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi. Kayaknya mungkin bisa saya tutup aja kali ya. Ya. Sip. Oke, Mbak Anik, terima kasih banyak loh sesinya. Silakan banget kalau misalnya mau buka sesi seperti ini lagi, sharing lagi untuk topik-topik lainnya. Teman-teman juga stay tune terus di grup Telegram Bangun Energi kalau mau tahu untuk jadwal-jadwal berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat malam semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Vivi. Terima kasih banyak. Mbak Anik. Iya, mari. Sip, terima kasih semua. Dadah.